Bang Rian kembali memimpikan sosok perempuan baju putih tadi kan. Tapi kali ini sosok tuh nampak marah, Wak. Dia bilang, siapa perempuan itu? Kenapa dia tidur bersama kamu? Aku nggak suka ya, kamu itu suami aku. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini seperti biasa aku datang kembali dengan menemani kalian membawakan satu kisah horor Wawa spesial Nusantara part 159. Malam ini tiba gilirannya KHW dari Provinsi Kalimantan Utara, Wak ya. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, pertama-tama aku mau ngucapin selamat datang buat kalian yang mungkin baru saja bergabung di channel aku atau nggak sengaja ngeklik video ini ya kan. Kenalan kita dulu. Halo, selamat datang, salam kenal untuk kalian semua. Kenalin aku Nadia Omar. Di channel ini aku akan upload video 4 kali seminggu, 2 kali horor, 1 kali kriminal, 1 kali sejarah setiap minggunya. Nah, video yang lagi kalian tonton ini adalah salah satu segmen di channel aku yang paling banyak kali orang nonton, Wak, yaitu kisah horor Wawa atau yang sering kami singkat KHW. Dan buat kalian yang belum tahu apa KHW itu Nadia, jadi Wak, KHW ini merupakan pengalaman horor dari narasumber kami yang dikirim secara sukarela ke email yang ada di bawah ini. Nah, KHW nih sekarang udah tayang 2 kali seminggu, dulu 1 kali seminggu, Wak. KHW reguler di malam Jumat dan KHW spesial Nusantara di malam Senin. Nah, KHW spesial Nusantara ini apa pula Nadia? Sesuai namanya, Wak, KHW Nusantara, kisah horor Wawa se-Nusantara. Jadi kisah horor dari semua provinsi se-Indonesia, Wak, mulai dari Aceh sampai nanti Papua. Nah, sekarang ini kami udah sampai di Provinsi Kalimantan Utara. Buat kalian baru join nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung ke playlist aja. Ada part 1 sampai part 159 nih. Dan terkait buat KHW juga nih, buat mungkin Wawa ada yang belum tahu. Jadi aku mau disclaimer juga dulu. Kalau di sini aku dan tim hanya menceritakan ulang apa yang disampaikan oleh Wawa di email mereka tadi. Dan yang namanya juga pengalaman mistis kan, Wak ya. Jadi harap maklum aja kalau misalnya kalian ngerasa mungkin oh ada misteri yang belum kejawab nih Nadia, terus kisahnya selanjutnya kayak gini kayak gimana? Agak menggantung gitu. Kita pernah loh digantung sama Bang Alek tuh 1 tahun pernah. Itu untung Bang Alek memang ada lanjutannya, Wak. Tapi kan juga ada beberapa narsum sendiri yang nggak tahu kelanjutannya apa. Ya udah terjadi kayak gitu aja sama aku Nadia. Aku juga nggak mau cari tahu. Kan ada kayak gitu kan. Sama juga halnya nih kalau misalnya kalian ngerasa aduh Nadia kisahnya terlalu pendek, atau mungkin ya menurut kalian alah kisahnya nggak begitu seram menurut aku, ya maklum aja lah, wajar. Tentu ya berbeda dengan video kriminal dan video sejarah yang kami bisa riset materinya kan. Kalau KHW ini kan nggak bisa kami apa-apain, Wak. Selain kami edit, kami rapikan, kami jelaskan alurnya. Biasa kan ada juga yang nulis alurnya naik turun ya, kami rapikan dulu, atas dulu, latar belakangnya dulu, apa saja sampai bawah sampai selesai. Kalau KHW kami cuma bisa merapikan dan mengedit dan juga menyampaikan dari aku nih lah. Nah, inilah yang aku ceritakan ulang ke kalian. Nah, sama halnya, Wak, seperti di KHW Nusantara dari Kalimantan Utara ini dan juga beberapa KHW yang isinya ada 2 cerita yang kompilasi. Karena untuk Kalimantan Utara ini, Wak, mayoritas cerita yang kami terima di email tuh memang pendek-pendek kisahnya. Itulah kenapa di video kali ini aku akan membawakan 2 kisah sekaligus lagi. Kalau 1 kisah nanti terlalu pendek, protes kalian, kakak videonya kenapa nggak 1 jam? Halo, dapat ya cuma segitu, Wak. Macam mana mau panjang-panjangkan, bukan kisah aku. Tapi nanti kalau ada yang 1 jam aku kasih tahu ya, tenang ya kalian. Jadi gitu, Wak ya. Paham lah kalian sampai sekarang kan. Kalau misalnya Wawa veteran KHW sudah pada ngerti semua. Ini kan buat Wawa yang baru join nih. Halo, Wak. Nah, Wak tuh apa lagi? Wak tuh ya panggilan sayang aku buat kalian, Wak. Oke, jadi mungkin cukup lah itu ya perkenalan dari aku, dari Nadia Omara channel buat kalian yang baru join. Sekarang kita langsung masuk aja lagi ke ceritanya nih. Jadi di Kaltara ini, di KHW Kalimantan Utara ini ada 2 cerita kan tadi aku bilang. Jadi cerita pertama ini bercerita tentang teror mistis yang dialami Wawa dan keluarganya selama tinggal di sebuah rumah panggung. Kan? Terus di cerita kedua cerita kedua bercerita tentang temannya kakek Wawa yang menyimpan sebuah rahasia besar yang berkaitan dengan urban legend yang ada di sana, Wak. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, kisah pertama yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Putri dari Kalimantan Utara. Halo Putri. Jadi Wak, Putri ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. 2 kakak pertamanya sudah menikah dan pindah bersama pasangan masing-masing pada saat kejadiannya. Jadi yang masih tinggal di rumah itu adalah ayah, ibunya, kakaknya yang ketiga namanya Kak Rian, laki-laki, kakaknya yang keempat namanya Kak Ida, dan yang terakhir inilah si Putri ya. Nah, pengalaman mistis ini, Wak, melibatkan keluarganya Putri. Mereka yang namanya aku sebutkan tadi itu Kak Rio, Kak Ida, sama Putri juga. Dan kejadian horor ini, Wak, bermula pada tahun 2002 lalu, 21 tahun yang lalu. Ketika mereka ini baru saja pindah ke sebuah rumah panggung, rumah milik mereka yang memang baru saja selesai dibangun.
Tahu kalian rumah panggungan kayak gini bentuknya. Awalnya Wak, kehidupan Putri dan keluarganya di rumah panggung itu berjalan baik-baik saja. Lalu pada suatu malam ketika Putri dan Kak Ida ini sedang berdua di rumah aja, di saat yang bersamaan pacarnya Kak Ida, ini kan kakak yang keempat yang perempuannya, datanglah berkunjung ke rumah. Dan mereka pun ngobrol lah seperti biasa, bertiga lah di rumah itu kan. Nah pas lagi asik-asiknya ngobrol ini Wak, tiba-tiba pacar Kak Ida nih bilang, sayang, rumah kamu ini ada penunggunya ya, kata dia. Terkejutlah Kak Ida tiba-tiba pacarnya ngomong kayak gini kan. Maksudku apa nih Yang? Yang, Tadi aku lihat ada perempuan baju putih terbang keluar dari kamarnya Bang Rian, Kak. Sayang, Bang Rian nih siapa kakak mereka yang ketiga? Ada perempuan lewat, nampak si pacarnya Kak Ida nih. Apalah aku nih, janganlah nakut-nakutin aku, nggak ada penunggu di sini, kata dia. Dengar ucapan kayak gitu tuh Kak Ida agak ketakutan kan Wak. Tapi pada saat itu dia mencoba untuk mengabaikan aja, karena toh selama kami tinggal di rumah itu nggak pernah terjadi apa-apa. Nah dia baru itulah dinampak sama pacarnya Kak Ida nih. Nah dipikir udahlah kan itu cuman perasaannya si pacar Kak Ida ini aja Wak. Tapi ternyata sejak hari itu, sejak pacarnya Kak Ida ini melihat ada sosok perempuan pakai baju putih keluar dari kamarnya Bang Rian, tanpa disangka-sangka Wak, Bang Rian yang punya kamar itu malah mendadak sering mengalami mimpi aneh. Awalnya nggak pernah, tapi setelah dampak sama pacarnya Kak Ida tuh langsung tiba-tiba mimpi aneh. Dimana pada saat itu Bang Rian ini bilanglah ke keluarganya kalau dia berkali-kali memimpikan seorang perempuan berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Di dalam mimpinya Kak Rian ini Wak, perempuan ini sedang berdiri temenung di jendela dekat kamarnya Bang Rian itu. Dia menung, diperhatikan sama Bang itu kan, Bang Rian kan. Lama-lama nangis dia. Kayak gitu. Rinding aku ya Allah. Dan selain itu Wak, beberapa kali ini masih di dalam mimpinya ya, perempuan itu tuh juga tampak seperti ingin mendekati Kak Rian dengan gestur yang seolah-olah menunjukkan bahwa aku suka sama kamu, aku peduli sama kamu Rian, kayak gitu. Dan anehnya mimpi yang dia agak menje-menje sama si Bang Rian ini Wak, berjalan berulang kali, bahkan dari Bang Rian ini bujang sampai Bang Rian ini menikah. Nah dia tetap juga dimimpikan si cewek itu sampai Bang Rian nikah Wak, masih. Dan betul aja setelah menikah Bang Rian ini kan mengajak istrinya, kita sebut aja lah nama istrinya ini Kak Linda ya, ngajak Kak Linda untuk tinggal bersama mereka di rumah panggung itu. Nambahlah satu anggota lagi, jadi berenam nih. Nah ketika mereka berdua lagi tidur di dalam kamarnya Bang Rian, sesuatu yang mengerikan lagi-lagi terjadi di sini Wak. Dimana malam itu Bang Rian kembali memimpikan sosok perempuan baju putih tadi kan. Tapi kali ini sosok tuh nampak marah Wak. Dia bilang, siapa perempuan itu? Kenapa dia tidur bersama kamu? Aku nggak suka ya, kamu itu suami aku. Itu katanya cemburu cewek ini, sosok ini Wak. Nah keesokan harinya Bang Rian ceritalah mimpi itu ke istrinya Linda kan. Sayang, aku tadi malam mimpi gini. Nah secara mengejutkan Wak, Kak Linda istrinya Bang Rian ini juga bilang, sayang, semalam aku juga mimpi didatangin seorang perempuan yang bajunya putih kan, rambutnya panjang kan. Iya Yang, itu yang datang juga ada di mimpi aku. Dia marah, aku tidur sama kamu, kata dia. Bang Rian sama Kak Linda dimimpikan perempuan itu sama-sama di malam yang sama-sama marah pula dia. Dan ternyata nggak sekali itu aja Wak, Kak Linda nih dimimpikan perempuan ini lagi, di malam-malam berikutnya tetap dimimpikan juga. Bahkan makin lama mimpinya makin parah Wak, dimana sosok ini sampai berusaha berebut cincin kawin yang dipakai sama Kak Linda nih ya. Dalam mimpi ini memang Wak, itu cincin aku ya, asal kau tahu dia tuh suami aku. Jealous dia rupanya. Nah karena mimpi tersebut semakin meresahkan, walaupun di dalam mimpi nih ya, akhirnya Kak Rian sama Kak Linda pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu, pindah rumah mereka. Cuma gegara dimimpikan kayak gitu tapi juga pasti ngerasa terganggu lah, tidurnya ngerasa terganggu, nanti malah berantem pula hubungan mereka kan. Akhirnya udah tuh pindah mereka, angkat kaki dari rumah tuh. Dan alhamdulillahnya setelah pindah rumah ini, mereka udah nggak dimimpikan sama sosok perempuan jealous tadi tuh kan. Tapi gangguannya nggak selesai sampai di situ aja Wak. Kalian tahu, tidak lama kemudian sosok perempuan ini, perempuan baju putih yang jealous tadi tuh, malah gantian datengin ke mimpinya Kak Ida, kakak keempat tuh Jadi bergilir Wak ya, Kak Rian nggak ada, Kak Linda nggak ada. Nih giliran Ida nih, kata dia mungkin dalam hati kan. Pada saat itu awalnya Kak Ida ini juga tiba-tiba bermimpi melihat perempuan berbaju putih itu dengan rambut panjangnya masih terurai, sama juga kayak Bang Rian. Menangis dia itu di depan jendela kamarnya. Itu mimpi dia pertama. Terus malam-malam berikutnya mulai berbeda nih Wak dari Kak Rian ya. Si sosok ini malah seperti sedang memperlihatkan
Ingat, memperlihatkan masa lalunya kepada Kak Ida. Sama Bang Rian kan asik cemburu aja dia. Nah ini untuk Kak Ida enggak, Wak. Dia melihatkan masa lalunya, dimana di mimpinya ini Kak Ida bisa dengan jelas melihat bahwa perempuan itu, kasihan pula di sini, perempuan itu dulu ternyata sering disiksa, Wak, sama ayahnya sendiri. Ini dalam mimpi ya. Dan parahnya lagi, ayahnya ini juga suka berbuat tidak senonoh sama si cewek ini. Dan hal itu terus terjadi hingga pada suatu hari si ayah ini dengan tega mengikat si sosok perempuan itu di sebuah pohon besar. Ingat bagian sini, pohon besar ya. Nah dalam keadaan terikat, si ayah ini pun terus menyiksa perempuan itu hingga dia meregang nyawa dengan tragis di sana. Setelah mati anaknya, si ayah ini pun meninggalkan jasad anaknya sendirian di sana. Dan sepertinya kejadian inilah yang membuat si sosok perempuan ini gak tenang, Wae. Itulah yang dimimpikan sama Kak Ida, Wae. Sekali lagi Kak Rian dicemburuin di dalam mimpinya. Nah Kak Ida ditengokin masa lalu. Kan mau dia nggak marah-marah sama Kak Ida, tapi jelas mimpi tuh bikin Kak Ida juga ketakutan lah, Wak. Kalian bayangin aja tiba-tiba dimimpikan kayak gitu, ha. Tapi lagi-lagi di sini Kak Ida berusaha untuk mengabaikannya. Nggak, itu perasaan aku aja. Di rumah nih nggak ada apa-apa kok kayak gitu. Orang mereka udah tinggal lama kan, Wak, di situ. Dia tetaplah itu melanjutkan hidupnya seperti biasa hingga pada suatu hari Kak Ida pun menikah lah ini, kan? Sama seperti Bang Rian, setelah menikah Kak Ida dibawa lah pindah sama lakinya keluar dari rumah panggung itu, dan mimpi-mimpi menyeramkan yang selama ini dialami Kak Ida berulang-ulang kali di rumah itu akhirnya berhenti setelah angkat kaki dari rumah nih. Ya, dan sama seperti kejadian sebelumnya, Bang Rian keluar, nah Kak Ida keluar lagi nih. Mereka berdua udah gak dimimpikan lagi kan. Nah sekarang giliran siapa? Giliran Putri nih lah, Wak kita nih yang juga mengalami mimpi menyeramkan itu. Begilir, Wak. Jadi ceritanya di bagian Putri ya. Jadi ceritanya setelah Putri ini setelah Kak Ida ini pindah, Putri memutuskan untuk menempati kamarnya Kak Ida dulu karena kamarnya memang lebih besar. Nadia. Nah, sejak saat itu lah, Wak, mimpi buruk itu pun dimulai. Sama seperti yang dialami sama kakak-kakaknya. Pada saat tertidur, Putri ini juga sering didatangi oleh sosok perempuan berbaju putih berambut panjang, ya kan. Tapi semakin hari Putri ini mulai memimpikan sesuatu yang jauh berbeda dari dua kakaknya, Kak Rian sama Kak Ida, Wak. Dimana pada saat itu secara mengejutkan yang muncul di dalam mimpinya Putri ini adalah diri Putri sendiri, Wak. Gimana nih maksudnya, Nadia? Bukan si sosok perempuan itu yang masuk dalam mimpinya, bukan. Tapi sama, Wak, seperti Kak Ida ya. Sama seperti Kak Ida, Putri ini juga dimimpikan masa lalu dari sosok perempuan berbaju putih itu ya. Sama nih settingnya. Tapi yang bedanya, yang anehnya di sini, gambaran masa lalu yang diperlihatkan oleh sosok itu di mimpinya Putri justru diperankan sama Putri sendiri. Ya, jadi si sosok ini adalah Putri dalam mimpinya Putri. Di dalam mimpinya ini Putri melihat dirinya lagi disiksa, lagi lagi dilecehkan, lagi diikat di sebuah pohon besar, dan lagi dihilangkan nyawanya sama siapa? Sama bapaknya sendiri. Nah, potret bapaknya si sosok yang muncul di dalam mimpinya Putri ini juga ya wajah bapaknya Putri asli dunia nyata, Wak. Jadi si Putri ini memimpikan kisah sosok perempuan itu, tapi pemerannya adalah dia dan keluarganya sendiri. Dia sama bapaknya, dia yang disiksa, dia itu sama bapak yang nggak tahu apa-apa nih, ha? Ngerti kalian kan bagian sini kan? Itu yang membedakan. Makin begilir mimpinya makin ekstrim juga, Wak, ya. Dan itu terjadi terus-terusan loh, Nadia. Itu terus mimpi aku. Putri yang memerankan si sosok ini di dalam mimpinya, Wak. Nah, karena Putri terus-terusan memimpikan hal itu, aduh, ini bagian yang paling merinding sih. Kenapa, Wak? Karena setiap kali si Putri ini bangun dari mimpinya dan dia bertemu sama bapaknya nggak tahu apa-apa ini, Putri ini mendadak merasa marah, Wak. Marah kali sama bapaknya. Bapaknya nggak tahu apa-apa, padahal bapak diam-diam aja. Kenapa anakku kayak gini? Ngapa calek-calek buruak nih? Bahkan aku juga sampai benci loh Nat sama bapakku sendiri. Bayangkan sama kalian, dari mimpi tuh loh. Jadi si Putri ini seolah turut merasakan emosi dari si sosok perempuan berbaju putih itu, Wak. Walaupun cuma didoktrin dari mimpi. Dan karena hal itu semakin lama semakin membuat Putri nggak nyaman, takut juga nanti betulan bapaknya sama dia hubungannya jadi nggak baik, dia pun akhirnya memutuskan untuk curhatlah ke ibunya. Si Putri bilang, "Ibu, tiap malam aku selalu mimpi ketemu sama sosok perempuan baju putih itu lah, Bu. Nggak nyaman kali aku, Bu. Masa aku mimpi diliatin masa lalu dia, tapi yang jadi pemerannya aku." Mendengar ucapan Putri, si ibu cuman tersenyum aja, Wak. Udah lah, panik ibunya tuh. Ibunya bilang gini, "Oh, kamu memimpikan sosok yang sama kayak apa yang dimimpin kakak-kakak kamu ya?" "Iya, Bu." "Dia nih sebenarnya siapa sih, Bu? Ganggu kali," kata dia. Kan keluarganya memang tahu kan, Wak, mimpi begilir nih kan. Waktu ditanya kayak gitu, ibu sempat terdiam sebentar, Wah, ini nih. Hingga akhirnya beliau menceritakan sesuatu yang membuat Putri tercengang. Sesuatu yang berkaitan dengan sosok inilah.
ya. Si ibu bilang, jadi nak, sebenarnya dulu pada saat rumah panggung ini dibangun, ada satu temannya ayah yang pernah cerita tentang si sosok perempuan ini nak. Mungkin ya temannya bisa melihat lah gitu kan Wak. Nah katanya dia itu melihat kalau di rumah ini ada perempuan cantik, bajunya putih, rambutnya panjang. Nah dia bilang kalau sosok ini sebenarnya nggak ganggu. Jadi ya udah, waktu dia ngomong kayak gitu ayah sama ibu ya membiarkan aja lah selama dia nggak macam-macam ada di sini karena oh jadi sebenarnya dia udah lama bu ada di sini. Kok bisa? Kata siapa lagi? Kata si Putri kan. Ya ibu juga nggak tahu nak dia datangnya dari mana. Tapi katanya nih ya, katanya berdasarkan penglihatan temannya ayah itu, katanya nah ini sosok itu berasal dari pohon besar yang tumbang. Lalu dia pindahlah ke rumah panggung kita nih, kata ibu. Nah jadi ternyata Wak, sebelum rumah panggung ini dibangun, ayah tuh memang sempat menebang sebuah pohon tua yang tumbuh di kawasan rumah panggung mereka ini. Karena kan kalau misalnya mau bangun rumah, otomatis adalah beberapa tempat yang harus dibuka lahannya dulu ya kan. Nah padahal ingat kan tadi awal aku cerita apa? Kalau si sosok perempuan ini pernah disiksa dengan cara diikat di sebuah pohon. Ya sampai akhirnya dia juga meninggal di pohon tua. Nah setelah pohon tua itu tumbang, barulah itu kemungkinan si sosok ini, sosok perempuan berbaju putih itu mulai menghantui mereka. Nah disitulah Putri sama keluarganya ini menduga kalau mungkin ya pohon yang ditebang tadi itu merupakan pohon tempat sosok itu dulu meninggal. Jadi ketika pohon tua itu ditebang, otomatis ya dia macam nggak punya rumah lagi lah kan Wak. Alhasil dia pun ikutlah pindah ke rumah panggung milik keluarganya Putri. Jadi mereka seperti ingin mencocokologi dari semua alur, nggak mungkin lah Wak dari 3 adik beradik ini yang mimpinya berkaitan semua. Di 2 mimpi ini ada tentang pohon. Dan ternyata ibu juga mendapatkan informasi dari temannya ayah yang mengatakan kalau ada sosok loh di pohon itu. Kayak gitu kan seperti nyambung gitu loh Wak, ya kan? Jadi diduga ya tadi sepertinya sosok itu dulu pernah punya kejadian kelam di pohon itu, ditebanglah itu pohon. Nah pindah dia ke rumahnya si Putri gitu. Nah kadang kemunculan sosok itu dirasa sudah mengganggu kenyamanan mereka. Akhirnya Putri dan keluarga pun memutuskan untuk memasang sesajen di rumah mereka Wak. Dan kata Putri juga nih ya, pasang sesajen itu adalah cara yang memang biasa dilakukan oleh suku mereka untuk mengusir makhluk halus di sana. Dan sejak saat itu teror sosok perempuan berbaju putih ini pun akhirnya mulai mereda Wak. Putri sama sekali udah gak pernah mimpi didatengin sesering dulu, walaupun Putri masih tinggal di rumah itu. Dan sejak bertahun-tahun lewat sejak kejadian ini Wak, kini sekarang Putri sudah menikah dan juga sudah tidak tinggal di sana lagi bersama ibu bapaknya. Pun ibu bapaknya juga lebih sering tidur di rumah mereka yang lain. Jadi mereka punya 2 rumah Wak. Sedangkan rumah panggung ini sekarang difungsikan sebagai tempat untuk nyimpan barang-barang aja. Apakah perempuan berbaju putih itu masih ada di sana? Wallahu alam, Putri juga nggak tahu. Aku udah nggak tinggal di sana dia. Yang jelas kita doakan aja sama-sama semoga sosok itu udah nggak lagi mengganggu Putri beserta keluarganya sehingga keluarganya bisa dapat melanjutkan hidup dengan tenang. Lanjut kisah kedua. Oke Wak, lanjut lagi ke kisah kedua. Kisah ini dikirim sama Wak kita yang namanya Lucy. Halo Lucy. Nah jadi Wak, Lucy ini tinggal di salah satu kota kecil di Kalimantan Utara, yang mana keluarga besarnya mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu, om, tante, cucu, cicit, semuanya tinggallah di kota ini. Nah pengalaman horor yang diceritakan sama Lucy ini terjadi sekitar tahun 1960 sampai 1970-an dan dialami langsung oleh kakeknya yang kita sebut aja namanya kakek Aswin. Aku suka nih kalau misalnya dapat kisah horor tempo dulunya, apalagi kalau misalnya kisah dari kakek nenek. Horornya tuh lain Wak, lebih ekstrim horor-horor orang dulu tuh kalian. Coba kalian tanya kakek nenek kalian tuh, kisahnya pasti mind blowing, lebih ekstrim. Percayalah sama aku nih, kalau aku udah dapat di 1960-an, 1970-an, suka aku nih. Nah anyway, jadi pokoknya pada masa itu kakek Aswin ini masih sangat muda, masih bujang lah gitu waktu kejadian ini. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat ini, untuk memudahkan cerita selanjutnya kita sebut aja beliau dengan langsung ke namanya aja Wak ya, jadi Aswin gitu ya. Nah jadi Wak, ceritanya pada masa itu kampung tempat Aswin ini tinggal sedang dilanda teror yang sangat-sangat mencekam. Teror tersebut berasal dari beberapa warga yang kehilangan bayi mereka secara misterius. Sebagai warga asli Kalimantan, Aswin dan juga banyak tetangganya pada saat itu langsung menduga kalau hilangnya bayi-bayi itu adalah karena ulah sosok
Kuyang. Jadi kata Lucy juga, Wak, Kuyang ini bisa dibilang udah jadi sosok urban legend kali lah kan dari Kalimantan kan. Dan konon katanya mereka ini memang mengincar bayi-bayi gitu. Tapi berita tentang teror Kuyang itu masih simpang siur, Wak, waktu itu. Ditambah lagi pada saat kejadian ini berlangsung, banyak warga di kampungnya Aswin ini sebenarnya nggak pernah melihat secara langsung ini Kuyang di sana. Jadi masih desas-desus saja pada saat kejadian nih, Wak, ya. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, Aswin ini pada saat itu lagi suka-sukanya berburu hewan di hutan. Dan dia kebetulan punya seorang sahabat, teman gitu, namanya Farzan, yang juga sama-sama hobi berburu. Nah, pada saat teror Kuyang ini merebak di kampung mereka, sebenarnya hal itu sempat membuat Aswin sama temennya si Farzan ini ngerasa was-was kalau mau berangkat berburu lagi nih ke hutan. Takutnya waktu kami ke hutan papasan pula sama Kuyang tuh kan. Tapi karena ini memang sudah jadi hobi mereka, alhasil keduanya pun Aswin sama si Farzan ini memilih untuk mengabaikan rasa takutnya dan tetap nih berangkat berburu. Masa laki-laki takut kayak gitulah. Sampailah pada suatu hari Aswin ini mengajak Farzan berburu seperti biasa. Jan, ayolah kita berburu lagi ya. Udah lama nih kita tidak berburu sama-sama, kata Aswin. Nah, mendengar ajakan Aswin, tumben-tumbennya Farzan ini jawab, Win, aku mau ada acara besok, katanya. Alah kau nih, mau kemana lagi kau? Akhir-akhirnya aku suka nengok kau pergi sendirian lah, gak ada ngajak-ngajak aku. Ikutlah aku. Biasalah aku ada urusan, kata si Farzan. Ya urusan apa? Kemana? Ikut aku. Kok gak ngajak-ngajak aku lagi? Udah gak boleh. Aku juga gak ngajak siapa-siapa kok. Udahlah. Nah, melihat Farzan yang bersikukuh ingin pergi sendiri, akhirnya ya udah Aswin ngalah kan. Alah, kok tumben anak ini kayak gini. Biasanya kemana-mana pasti sama aku. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Barangkali kali ini dia lagi ada masalah atau memang lagi pengen sendiri aja dalam hati si Aswin. Karena memang kemana-mana mereka suka berdua, Wak. Apalagi punya hobi yang sama ya kan. Tapi tumben-tumbennya nih akhir-akhir ini si Farzan ini suka pergi sendiri dan nggak pernah ngajak Aswin. Ya, nah terus keesokan harinya pada saat malam tiba, ketika si Farzan kan mau pergi nih kata dia kan. Nah, Aswin ini tiba-tiba kebelet buang air besar. Pada masa itu kebanyakan rumah warga kan belum punya WC sendiri, Wak. Sehingga mereka ini masih harus buang air besar di sungai. Akhirnya gara-gara udah nggak tahan lagi mau BAB kan, malam itu Aswin pergilah ini ke sungai untuk menunaikan hajatnya. Kebetulan jalan menuju sungai ini harus melewati rumahnya Farzan. Lewatlah di depan rumahnya Farzan ini. Nah, waktu lewat depan rumah si Farzan itu, Aswin merasa heran, Wak, karena dia melihat lampu teplok di rumahnya Farzan itu masih dalam keadaan menyala. Dulu masih pakai lampu teplok, Wak, bukan lampu yang kayak macam sekarang ini. Yang bentuknya kalau kata si Lucy ini bentuk yang kaleng diisi apa? Kalau kami bilang lampu cangkok. Kaleng diisi sumbu habis itu dibakar. Kaleng diisi sumbu, kaleng diisi minyak tanah habis itu sumbu baru dibakar. Itulah jadi penerangan tuh. Pada saat itu yang ditengok sama Aswin, lampu teplok di rumahnya Farzan masih nyala. Aswin mikir, loh, bukannya Farzan udah pergi, kok lampunya nggak dimatiin? Ceroboh kali anak ini, kalau misalnya sampai rumah terbakar macam mana? Waktu itu Farzan memang tinggal sendirian, Wak. Udahlah aku matiin aja lah, mumpung aku lewat sini, kata si Aswin kan. Dah tuh Aswin pun pelan-pelan lah berjalan ini mendekati rumahnya si Farzan. Nah, pas udah nyampe di dekat rumahnya si Farzan ini, Wak, Aswin terkejut karena ternyata si Farzan masih ada di dalam rumah. Nampak dia lagi macam baru mau siap-siap mau keluar lah gitu, Wak. Tapi Farzan gak sadar nih Aswin nengok dia lagi siap-siap di rumah tuh. Karena penasaran, Aswin pun spontan lah bersembunyi dekat rumah itu dan diam-diam memperhatikan Farzan dari kejauhan. Kebetulan pada saat itu penerangan kan memang masih sangat minim kan, Wak. Aswin pun dapat dengan mudah bersembunyi di dalam kegelapan, gak ketahuan nih sama si Farzan. Nah tuh, gak lama kemudian Farzan akhirnya betulan nih keluar dari rumah setelah dia mematikan lampu teplok yang ada dalam rumah itu. Ditutuplah pintu, jalanlah dia ini, Wak, jalan kaki nih sendirian. Siapa ini Farzan kan? Di situ si Aswin ngebatin, mau kemana Farzan pergi malam-malam kayak gini? Aku pikir dia udah pergi dari tadi siang lah. Aku ikutin lah, penasaran aku, kata Aswin. Akhirnya dengan mengendap-ngendap, Aswin pun dari jarak yang lumayan jauh ikut berjalan mengikuti Farzan temannya. Jalan. Setelah beberapa jauh, di situ Aswin mulai sadar kalau jalan yang mereka tempuh ini merupakan jalan menuju ke sebuah kebun pisang. Dan ternyata betul, Wak, tepat sesuai dugaan. Di momen itu si Farzan memang sedang menuju ke kebun pisang punya dia sendiri, punya si Farzan. Nah, tapi anehnya, Wak, sebelum masuk ke dalam kebun pisang, merinding aku. Sebelum masuk ke dalam kebun pisang ini, Farzan sempat menuju ke sebuah lahan kosong yang tepat berada di samping kebun pisang kan. Dia singgah bentar ke lahan kosong ini dan ketika Aswin perhatikan dengan teliti, ternyata di lahan kosong itu ada macam ini, Wak, beberapa lembaran besar anyaman daun nipah. Iya, daun nipah yang biasa dipakai untuk atap rumah
zaman dulu kalau kata si Lucy kan ada tuh beberapa lembaran itu kan. Berhenti si Farzan di sana, diambilnya lah itu lembaran-lembaran daun nipah itu kan, beberapa set. Enggak set lah, gini lah. Set. Kan besar tuh. Nah dia bawalah itu beberapa lembaran ini dan lanjut lagi jalan masuk lagi ke kebun pisang. Nah di sisi lain Aswin makin penasaran kan, ngapa lah si Farzan, gatel tangan aku. Dapat duit nih. Amin. Oke, sorry. Dia bawa lah ini kan. Siapa sih? Aswin makin penasaran. Apalah yang dicari sama si Farzan nih? Ngapa dia bawa-bawa kayak gitu? Makin lah ngendap si Aswin dari belakang kan. Set. Aswin pun akhirnya memutuskan untuk ikut masuk ke dalam kebun pisang itu. Nah kebetulan pada saat itu macam ada rumput-rumput yang lumayan tinggi itu loh, Wak. Ditambah juga kan malam gelap kali itu. Hal inilah yang membuat Aswin bisa bersembunyi di balik rumput-rumput itu dengan aman. Sembunyi dia udah pas kali posisinya nih kan. Nah dalam persembunyian yang ini, Wak, Aswin dapat melihat dengan jelas pergerakannya Farzan, dimana pada saat itu Farzan pun berhentilah dia di sebuah lahan gitu. Ini masih dalam area kebun pisang, terus ada kayak macam dikit lahan kosong gitu, Pak. Lalu secara mengejutkan Farzan ini tiba-tiba menutupi seluruh tubuhnya menggunakan anyaman daun nipah yang dia bawa tadi. Susunnya bener, ditutup ini, tarik ya. Gitu. Pokoknya macam ketutup kali lah apanya badannya tuh. Entah apa yang dilakukan Farzan pada saat itu di dalam hatinya siapa ini kan, Wak, dalam hatinya si Aswin. Aswin hanya ingin melihat apa yang sedang dilakukan sama siapa ini, sama sahabatnya. Mau ngapain kok si Farzan gitu kan. Dan setelah lumayan lama menunggu, tengok sama si Aswin kan, Farzan akhirnya keluar, Wak. Keluar Farzan ini. Tapi kali ini kemunculan Farzan betul-betul membuat Aswin hampir pingsan saking kagetnya, Wak. Kalian tahu kenapa? Memang betul yang keluar dari balik anyaman daun nipah itu ya Farzan, Wak. Tapi pada saat itu yang muncul keluar itu cuman kepalanya Farzan sama organ dalamnya, Wak. Keluar. Apa nggak melongo si Aswin? Apa nggak mau pingsan ketakutan si Aswin di sana? Astagfirullahaladzim. Farzan, ya Allah Farzan, jadi kuyang kau. Farzan kuyang. Kalian bayangkanlah jadi Aswin tuh kayak gimana, Wak. Sahabat kalian tengok jadi kuyang dia. Meskipun jantungnya hampir copot waktu itu, untung aja Aswin ini nggak refleks menjerit dia, Wak. Kalau aku jadi si Aswin, Farzan, sembarangan kau jadi kuyang, balik kau. Musrik kau itu langsung gitu kan, betul aja. Macam iya betul, lihat abis itu kau belum ngomong kau udah pingsan duluan kau kurasa tuh. Coy, oke, next. Nah karena Aswin nggak menjerit ya Farzan yang udah jadi kuyang ini, Wak. Nggak tahu lah kalau memang Aswin sahabatnya itu sedang memperhatikan dia sambil sembunyi kan. Pergi terbang, Wak, si Farzan. Ya Allah. Dan tidak berselang lama kemudian Farzan pun mulai terbang menjauh dari tempat anyaman nipah tuh. Pergi dia entah kemana. Kan? Aswin sengaja tua dengan segala keberanian yang ada, dengan segala kekuatan yang aku punya, Aswin menunggu sampai kuyang Farzan ini udah nggak kelihatan biar aku bisa kabur ini ya kan. Dan setelah memastikan Farzan tidak ada, Aswin pun langsung berlari dan terbirit-birit balik ke kampungnya. Sesampainya di kampung, Wak, tengah malam buta itu juga dengan cepat Aswin pun langsung membangunkan semua warga dan menceritakan apa yang baru saja dia lihat tadi. Bapak-bapak bangun semua ya, saya tadi lihat Farzan berubah jadi kuyang. Di sini, Wak, si Aswin udah nggak peduli lagi Farzan ini sahabatnya, karena apa yang memang sudah dilakukan sama Farzan jelas ada di depan mata dia dan itu jelas salah dan jelas itu meresahkan juga. Itu pakai ilmu hitam, musyrik. Ya kan? Setelah mendengar cerita dari Aswin, ya sontak warga juga marah dan juga percaya dengan kata Aswin. Secara Aswin sahabatnya Farzan kok. Oh, jadi selama ini yang neror kampung kita itu Farzan. Yang nggak bisa dibiarin ini. Pasti ini gegara dia nih, yang korban akan berjatuhan lagi di kampung kita. Jangan sampai ada bayi lagi yang hilang. Ayo semua bapak-bapak kita tangkap Farzan sekarang juga, kata mereka. Dan tuh singkat cerita, para warga pun mulailah menyiapkan beberapa perbekalan yang akan mereka bawa, Wak. Jangan kalian pikiran dibawa ya senapang apa enggak, Wak. Banyak dari mereka yang justru membawa bara api, batang pohon jeruk, bawang merah, dan berbagai rempah-rempah. Itu yang paling banyak mereka bawa. Kenapa? Dengar dulu sampai habis makanya. Udah nih, udah siap nih semua kan? Cari Farzan, kata mereka. Dengan dipandu sama Aswin, mereka pun langsung bergerak menuju ke kebun pisang tadi, Wak, yang udah jelas-jelas tuh di sana terakhir kali Aswin nengok kan. Sesampainya di sana, Wak, mereka pun langsung buru-buru menghampiri lembaran-lembaran anyaman daun nipah yang tadi dipakai sama Farzan. Mereka dekati dan ketika mereka membuka lembaran daun nipah itu, Wak, disitulah
mereka melihat tubuh kosongnya Farzan teronggok di situ. Tubuh kosong apa nih Nadia? Aku juga heran kan, tubuh kosong apa nih Wak? Kata Lucy Wak, kuyang tuh kan yang kita nampak adalah kepala sama organnya aja kan yang melayang-layang kan. Pas dia jadi kuyang, otomatis kepala sama organnya yang keluar, copot nih, ya kan? Jadi sisanya apa yang ada di dalam tubuh tuh? Kalau kepala sama organ ini, nih kepala aku kalian cabut, organ aku kalian keluarkan, sisa apa badan aku? Inilah badan kosong tuh. Coy, itu kata Lucy, itu yang ditengok sama warga. Wah, ini makanya ku bilang kisah horor tempo dulu tuh ekstrim ah. Ini ekstrimnya wah, badan kosong. Nah di sinilah wah kegunaan rempah-rempah dikeluarkan. Di mana? Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung memasukkan rempah-rempah yang mereka bawa tadi ke dalam tubuhnya Farzan. Masukkan sama mereka semua, masukkan. Macam mana mereka masukin waktu itu ya? Dan setelah memastikan tubuhnya Farzan ini penuh dengan rempah-rempah, beberapa dari mereka ada yang memutuskan untuk pulang, takut kenapa-napa. Sisanya, para warga ini memutuskan sembunyi di balik semak-semak di sekitar sana sambil menunggu kuyangnya Farzan balik, termasuk Aswin. Ya. Nyebar nih mereka. Ini ditutup lagi kan sama lembar-lembaran nih. Bunyi ditunggu punya tunggu Wak. Nggak berselang lama kemudian betul Wak dengan mata kepala mereka sendiri, Aswin dan para warga yang sedang bersembunyi itu melihat kuyang Fauzan datang. Balik dia, wah terbayang sama aku ya Allah. Balik dia, mendekatilah ke lembaran nipah tempat badan kosong dia tergeletak kan. Pas kuyang Farzan ini datang mau masuk lagi ke dalam tubuhnya Wak, terlihat kuyang Farzan ini macam kaget gitu loh, dari terbang entah dari mana lah, pokoknya kelihatan kaget setelah dia menyadari kalau tubuhnya telah penuh terisi rempah-rempah. Otomatis apa? Otomatis kepala dan seluruh organ yang lagi melayang ini nggak bisa masuk lah, balik lagi ke dalam tubuhnya kan. Kuyang Farzan ini terus-terusan Wak terbang mengelilingi tubuhnya, kebingungan mungkin dia macam mana cara masuk lagi nih kan. Dan setelah dia sadar kalau tidak ada lagi cara lain yang bisa membuatnya balik ke dalam tubuhnya, disitulah Kuyang Farzan ini menangis dengan suara sesenggukan yang sangat-sangat terisak. Kalian bisa nggak sih bayangin suara tangisan yang benar-benar kayak kali kayak sakit kali dan juga seram Wak. Itulah suara tangisnya. Dengar tuh sama semua tuh katanya. Aswin sama warga yang lain nengok itu luluh, mereka enggak Wak, enggak peduli, mereka diam aja semua di situ. Nah jadi nih Wak ya, kata Lucy, kuyang itu kalau misalnya dia mau kembali lagi seperti wujud dia semula, maksudnya kembali ke manusia, ya dia harus balik lagi ke dalam tubuhnya itu. Ya kalau dia nggak bisa masuk lagi ke dalam tubuhnya, ya dia bakal mati. Tapi kenapa dia bisa terbang dengan kepala organ-organnya aja Nadia? Hidup dia tuh. Ya namanya pakai ilmu hitam Wak. Kuyang ini kan orang yang mempelajari ilmu hitam kan. Aku lupa pula bilang sama kalian, ada mungkin diantara kalian nggak tahu kuyang. Kuyang itu orang yang sedang mempelajari ilmu hitam dengan cara apa? Kayak itulah yang ditampakkan ya. Tapi aku baru tahu di sini Wak, kalau misalnya di saat kuyang itu bangkit mencari mangsanya, badannya itu dibiarkan dia kosong di situ tuh. Ini baru tahu ini aku informasinya nih. Boleh nggak Wak Kalimantan yang mungkin tahu nih, emang kayak gitu kah cara kerja kuyang tuh? Dia ninggalin tubuhnya terbolong macam gitu. Makanya itu dimasukin rempah-rempah sama warga tuh supaya dia nggak bisa masuk lagi. Please tolong kasih informasi kepada kami semua yang lagi tercengang sama kisah ini ya. Memang gitu. Aku tunggu komen kalian di bawah ya. Nah tuh kalau kayak gitu Farzan mati itu mati Wak. Mati. Dari cerita ini endingnya Kuyang Farzan itu mati di tempat. Dan betul aja, sejak saat itu teror kuyang di kampung mereka seketika hilang. Gak ada lagi bayi-bayi yang hilang, gak ada lagi orang-orang yang ketakutan hilang. Jadi dari kejadian itulah muncul rumor kalau selama ini yang menculik bayi-bayi yang ada di dalam kampungnya si Aswin itu kuyang si Farzan ini. Kenapa dia melakukan hal itu Nadia? Tidak terjawab. Farzannya mati. Lucy bercerita sampai sini aja. Itulah cerita kakek ini. Makanya aku bilang kisah-kisah tempo dulu tuh ekstrim yang mind blowing Wak. Nah, habis cerita Kaltara. Serem ya. Oke Wak, jadi itu tadi 2 kisah horor yang diceritakan sama Wawak kita dari tempat yang sama, yaitu dari Kalimantan Utara. Kisah pertama tadi tentang apa? Sosok hantu perempuan berbaju putih berambut panjang. Terus kisah kedua tentang kuyang manusia yang sedang belajar ilmu hitam. Dua-duanya ya Allah merindingnya beda kan. Kisah pertama aja lah Wak misalnya, coba kalian bayangkan gimana rasanya rebutan suami sama sosok hantu sambil berebut cincin kawin pula tuh. Terus belum lagi diteror rentetan mimpi yang akhirnya memberikan jawaban tentang sosok yang selama ini menghantui mereka. Belum lagi yang kedua nih, wah
Epic. Coba kalian bayangkan, wah, gimana rasanya kalian berburu nih sama kawan kalian, sama bestie kalian kemana-mana bersama-sama, menghabiskan waktu bersama, berburu, makan hewan buruan bareng-bareng. Rupanya kuyang deh. Mau kalian bela gimana? Yang dia lakukan juga salah, nggak bisa dibenarkan ya kan? Kasian juga warga kampung yang sampai harus kehilangan bayi-bayi mereka perkara dia ambil sama kuyang ini. Gimana tuh? Apa yang dirasakan kakek Aswin tuh? Ya Allah, kakek. By the way juga kata Lucy, ini not kisah kuyang, kisah kawan kakek yang kuyang ini. Wah, setiap kali lebaran nenek aku itu terus diceritain sama orang-orang. Aku ceritain juga lah sama kau, katanya. Ya nggak apa-apa. Terlepas betul nggak ya di sini pun aku nggak minta kalian percaya kok, wah. Terlepas iya apa enggaknya, wah, aku udah nggak peduli lagi di sini. Aku nih secara orang yang menikmati kisah-kisah horor, aku udah nggak peduli lagi ini benar apa enggak. Selagi aku merinding, selagi aku ketakutan, aku menikmatinya. Enggak juga, masa iya. Kita nggak tahu kalau nggak di posisi Om Aswin, kakek Aswin ya kan. Tapi yang jelas sudah lawak ini kita tutup aja. Semoga kemanapun kita berada kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, jangan lupa kirimkan kisah kalian serapi mungkin, seapa adanya aja di email di bawah ini dengan subjek judul kisahnya. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian di waktu video cerita kalian di up di video selanjutnya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.